Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saya sekarang sedang di Bandara Juanda dan kita nanti setelah dari sini akan ke kota Lombok Barat kalau tidak salah. Tapi yang jelas kita mau ke NTB. Rencananya di PWNU NTB, tapi karena beberapa pertimbangan karena COVID ini digeser ke satu tempat. Tapi mudah-mudahan mohon doanya semoga lancar dan pandangan semua juga lancar, rezekinya disehatkan, tubuhnya, hatinya, dijaga keluarganya, nampaknya semua keturunannya dan keturunannya dijadikan keturunan yang min ahlil Quran wa fawsatih wa minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kita harus semua untuk berdoa dengan doanya Syekhona Khalil supaya tidak terkena wabah virus COVID-19 ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassuntu bil izzati wal jabarut wa tahassuntu bi rabbil malakut wa tawakkaltu al hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wal waba' wa qina syarra ad-dar bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Al-Fatihah. Baik, mohon doanya, kita nanti akan berangkat dan sudah ditunggu oleh sekitar 100 calon praktisi ruqyah. Postingan ini sengaja saya buat bukan untuk iseng-iseng, karena apa? Karena salah satu bentuk dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan iseng-iseng, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Sebagaimana kata Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yaitu sebagian Islamnya seseorang itu bisa dikatakan sempurna, yaitu dia meninggalkan iseng-iseng. Jadi saya di sini tidak iseng-iseng, tapi memang ada tujuan maksud dan tidak lain supaya panjenengan nanti ada sesuatu yang bermanfaat yang kalian dapat ambil dari dari postingan ini. Dan tidak ada pula untuk niat menambah viewer dan lain sebagainya, tidak ada. Baik, pada kesempatan kali ini, kemarin itu ada, ini latar belakang kenapa saya buat postingan ini, karena ada seseorang yang kelihatannya gagah dari dari fisiknya, tetapi ketika dia memegang keris yang ada berkodam, itu kodamnya masuk ke perutnya, akhirnya perutnya kayak asam lambung. Ternyata setelah diruqyah muncullah si genderuwo tersebut, padahal rencananya mau dinetralisir. Setelah dikasihkan ke orang, anehnya kerisnya itu hilang. Setelah hasil negosiasi saya, kemudian saya ruqyah perutnya, muncullah si genderuwo tersebut. Terus dia ngomong ke saya, katanya itu dia. Jadi saya ngomong ke jinnya itu bukan di alam jin, saya ngeraga sukma terus ngomong sama jinnya, enggak. Tapi memang jinnya yang masuk ke alam kita, yaitu dia masuk melalui tubuh manusia rasa genderuwo tadi. Ketika saya tanya, kenapa kamu masuk ke jasadnya anak ini, jawabnya dia, rumah saya mau diusir, saya mau dipindah, diserang sama dia. Makanya ini karena apa? Karena dia tidak lupa doa dan tidak tahu doanya. Kalau ini tahu doanya, insya Allah Allah mengijabahi doanya.
Doanya ini adalah doa biasanya dibaca setelah baca hizib asfa. Hizib asfa itu ya hizib untuk dengan baca sholawat untuk berobat dan tidak berkhodam. Hizib asfa itu setelah itu baca doa itu. Nah, doa ini yang dikenal oleh para kiai sepuh NU, Nahdlatul Ulama, itu bisa menjadi tameng sebagai supaya ketika kita ngusir jin yang di tempat angker atau di jin yang berada di tubuh pasien, dia misalkan marah, itu biar kita nggak diserang dia. Nah, serang dia itu bukan serangan fisik, serangan gaib, dan itu lebih mematikan daripada, maksudnya dampaknya lebih kuat daripada serangan fisik. Contoh kalau ada orang kesurupan, dia ngamuk ya, dia kan ngamuk terus mukul kamu, itu tidak seberapa dibanding kalau dia si jin ini nyerang kamu dalam kondisi dia ini di alamnya, dia menyihir dari sesuatu yang tidak kelihatan mata. Beda kalau kelihatan mata ya mungkin kalau memar-memar gampang. Tetapi kalau dia nyerang itu melalui ketika dia di alamnya, makanya terjadi kamu akan lemes, sesak, kepala pusing dan seterusnya. Atau bahkan bisa kesurupan atau bisa lumpuh. Jadi langsung saja doa ini bisa pula untuk orang yang sakit gigi, yaitu dengan cara dibacakan 3 kali, dibaca di bawang putih, kemudian dibakar, kemudian dikunyah. Ini ada di buku Zikir dan Ru'yah karya Abu Hafli atau siapa ya, saya lupa. Jadi ini bisa memakai zikir dan ru'yah itu. Apa doanya? Ini silahkan ditulis. Jadi nanti kalau kalian mau netralisir keris yang dimana keris atau semar mesem yang atau kol buntet atau apa sajalah yang menurut kalian itu gawat, atau jenglot gitu. Hati-hati jenglot yang menurut mitos itu punya batara karang ya, ilmu batara karang, ilmu batil tapi itu. Maka untuk netralisir itu kamu harus hati-hati. Dan saya ini seingat saya belum pernah, kecuali santet ya, saya nangani orang terus setannya itu khodamnya itu nyerang balik, jarang. Kalau maksudnya jinnya nyerang, jarang berani, kecuali apa namanya itu khodam santet. Ketika saya nangani orang, saya dibalik santet. Nah, jinnya itu aslinya tidak berani sama saya, cuman tidak berani nyerang gitu. Cuman karena dipaksa oleh dukun ya, dia mau tidak mau nuruti dukun. Dia tidak kenal saya, kenal dukunnya. Jadi ya itu biasanya jin-jin berani. Tapi kalau jin-jin di keris, kemudian di kol buntet, tempat angker, insya Allah dengan baca doa ini kalian bisa apa doanya ditulis ya. Ingat-ingat kalau nanti ada suara yang nggak pas, bisa komentar. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ihtajaba, atau pelan-pelan ya. Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi fala aina wala nidda wala nidda siwahu. Saya ulangi, subhana man ihtajaba. Jadi karena itu fi'il madhi, maka hamzah wasol bisa diteruskan dari bahasanya manis tajaba, bukan man ihtajaba, bukan manis tajaba. Subhana man ihtajaba
bijabarutihi an khalqihi fala aina wala nidda wala didda siwahu. Itu dibaca selama 91 kali satu majelis, terus baru netralisir tempat angker. Insya Allah dia nanti terus baru bacaan ayat-ayat ruqyah, baru bacakan ayat-ayat ruqyah. Misalkan itu tergantung kasusnya. Kalau itu kasusnya keris, maka ayat pembatal sihir itu karena ada khodam-khodam dari santet itu yang dia punya ilmu batara karang misalkan, ya itu kan perjanjian manusia dan jin, maka kita lunturkan dengan ayat pembatal sihir. Kalau ayat-ayat ruqyah juga apa-apa, Al-Kahfi ayat 1 sampai 100, As-Saffat ayat 1 sampai 10, Walau anzalna ila akhirih, banyak. Tapi kalau sihir itu, tapi sebelum membaca ayat itu, bacalah ini: Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainan wala didda illa did wala lidda wala didda siwa. Itu dibaca kalau kalian mepet waktunya, jangan dibaca 41 kali, tapi bacalah 3 kali atau 11 kali. Bisa hadorohnya, tawasulnya atau baca Fatihahnya, hadorohnya kepada Rasulullah SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada Syekh Muhammad Bakir, dan Fatihah lagi kepada Man Ajazani. Al-Fatihah itu langsung bacakan 3 atau 11 kali baru netralisir. Insya Allah ini tidak menyerang kita. Saya mau terangkan kepada kalian yang meruqyah netralisir keris angker, keris yang berkhodam itu juga praktisi ruqyah, pakai rompi pula. Nggak tahu rompinya aku lunas porong aku raro. Dan itu dia sudah hadir di sini. Saya tahu dia, cuman saya nggak mau menyebutkan nama ya. Itu privasi, nggak boleh. Nah ternyata dia ini juga peruqyah, makanya dia ini perlu hafal ayat ini. Nanti kalau nggak hafal kita habatus sauda hidungnya, biar mongkup lah. Jadi doanya itu dibaca dan bisa dibacakan kepada orang yang sakit gigi. Caranya yaitu dibacakan di bawang putih 3 kali, ditiupkan, kemudian dibakar, kemudian dikunyah. Ini sakit gigi, terutama itu Al-Quran Sifat TV. Tadi saya lihat di Facebooknya dia ada peruqyah yang handal menangani kasus santet, tapi ketika sakit gigi dia kesakitan. Nah ini bisa diamalkan tuh. Harus yakin bi husni dzannihi 'alal Qur'an. Harus husnudzan kepada Quran. Ya begitu aja. Jangan banyak ngomong, saya capek juga. Subhanallahumma. Sebelum saya tutup, saya pengen absen dulu. Siapa ini yang hadir? Siapa yang hadir? Oh, Mbah Klepon hadir. Apa nanti? Nenita, Mbak. Bunda Nita, Banjarmasin. Banjarmasin. Lampung, Pemalang, Kopintu. Assalamualaikum. Ya, satu lagi. Lumajang hadir. Majalengka, Rumah Damang, Majalengka. Jam